Kira mengikuti jejak langkah makhluk kelabu itu. Jejaknya membawanya melalui lorong-lorong sempit yang semakin menurun, jauh dari gemerlap kristal dan kembali ke kegelapan yang lembab. Kira menyalakan kembali obornya, menjaga apinya agar tidak goyah. Setelah beberapa menit berjalan, lorong itu tiba-tiba terbuka ke sebuah ruangan yang luas dan melingkar. Langit-langit ruangan itu sangat tinggi dan terbuat dari batu hitam pekat. Namun, ada yang aneh. Di tengah-tengah langit-langit itu, terdapat sebuah celah retak yang panjang dan tipis. Melalui retakan itu, Kira bisa melihat langit malam yang dipenuhi bintang, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Bintang-bintang itu tampak lebih besar, lebih dekat, dan memancarkan warna-warna yang belum pernah ia lihat. Hijau limau, merah muda neon, dan biru elektrik. Itu seperti sebuah observatorium yang tersembunyi. Makhluk kelabu itu berdiri di tengah ruangan, keranjangnya di kakinya, menghadap celah di langit-langit itu. Ia tampak berdoa, lengannya terentang ke atas. Dari mulutnya keluar bisikan yang sekarang terdengar seperti ratapan. Aetheria. Cahaya. Aetheria. Kira menyadari bahwa nama yang terukir di atas tanah adalah nama yang sama yang disebut-sebut oleh makhluk ini. Tiba-tiba, makhluk kelabu itu berbalik, dan Kira tahu ia ketahuan. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya melihat Kira dengan mata ungu yang penuh kesedihan. "Siapa kau?" tanya Kira, suaranya sedikit bergetar. "Mengapa kau punya sapu tangan nenekku?" Makhluk itu berjalan mendekat dengan langkah yang berat. Begitu ia berada dalam cahaya obor, Kira melihat detail yang mengejutkan. Di pergelangan tangannya, ada bekas luka bakar lama yang samar, membentuk simbol yang persis sama dengan lambang mata pengintai yang terukir di dinding labirin. "Aku, penjaga," jawab makhluk itu dengan suara serak. "Aku adalah orang yang dulunya ditugaskan untuk menjaga tempat ini, gerbang bintang." Ia menunjuk ke retakan di langit-langit. "Tapi mereka pergi. Mereka meninggalkanku sendiri. Dan aku merindukan cahaya." Mengenai sapu tangan, ia mengangkatnya ke hidungnya. Bau yang akrab. Seorang gadis kecil dengan rambut seperti madu. "Dia merawatku saat aku terluka." Kira menelan ludah. Ia ingat cerita neneknya tentang masa mudanya, ketika ia diam-diam sering memasuki hutan kelabu untuk merawat hewan-hewan terluka. Mungkinkah neneknya merawat makhluk ini? "Apa yang terjadi padamu? Siapa yang meninggalkanmu?" desak Kira. Makhluk itu menghela napas, dan seolah-olah lelah dengan beban ingatan, ia berkata, "Para penjelajah Aetheria. Mereka datang melalui gerbang ini, mereka mengambil sesuatu yang penting, dan mereka berjanji akan kembali. Tapi mereka tidak pernah melakukannya. Mereka hanya meninggalkan aku dan kunci." Ia menunjuk ke sebuah wadah batu di pojok ruangan. Di dalamnya, terbaring sebuah benda yang memancarkan cahaya redup. Itu adalah kompas kuno kedua, identik dengan milik Kira, tetapi jarumnya menunjuk lurus ke langit, bukan ke lorong. "Ambil. Kau adalah anak dari gadis madu. Kau memiliki keberanian yang diperlukan. Cahaya memanggilmu, bukan aku," kata penjaga itu. "Temukan orang-orang Aetheria. Minta mereka untuk memperbaiki gerbang ini. Hanya mereka yang tahu caranya. Kalau tidak, hutan kelabu akan terus memakan cahaya. Dan sebentar lagi, ia akan memakan desa kalian." Kira mengambil kompas kedua. Ia kini memiliki dua kompas, satu menunjuk ke kedalaman bumi, dan satu menunjuk ke langit berbintang. Pilihan ada di tangannya. Bersambung di episode 4.